Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalus salam tilu kali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Diawali ku puji anu jadi mimiti ngaji anu ngaib dina ati sanubari urang sanggakeun ka zat Allah Rabbul Izzati. Di babak puja anu jadi bahasa kedua anu aya dina raga ngagantel dina dua dada urang sanggakeun ka zat Allah azza wa jalla. Ngagantel Ditutur ku syukur anu masyhur urang sanggakeun ka zat Allah Rabbul Ghafur. Anu mana sabab kudrat iradatna oge taufik kali hidayahna urang tiasa ngarumpul mumpulung paamprok jonghok mumpulung bongkok ngaronyok patepung lawung paamprok jonghok patebang wajah di ieu haplah mubarakah. Teu hilang shalawat kalih salamna pamugia tetap tercurah limpahkan ka Nabi anu mulia Rasul anu luar biasa anu suci diri anti korupsi anu bebas dosa anti narkoba anu mere perubahan di seluruh pelosok dunia anu mendobrak minal kufri illa syukri minal musyrik illa muslim minal jahiliyah illa ilmiyah minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin minal onta ila mobil Toyota wal HP Nokia semua Samsung S5 muktasna habibana wa nabiyana wa maulana wa rasulana sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad oge tehilap ka kulawargina ka para sahabatna ka tabi'in tabi'atna pamugia salaku urang salaku umat mantenna mugia kacepretan syafaat jaga di poe kiamat amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati pendiri Pondok Pesantren Wahdatul Ummah, yang saya hormati pemimpin Pondok Pesantren Wahdatul Ummah, pengasuh Pondok Pesantren Wahdatul Ummah, yang saya hormati Bapak Rois dan Ibu Roisahnya beserta staf jajarannya sampai bawah, yang saya hormati santri wal santriyahnya yang saya banggakan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat amin ya Allah ya Rabbal. Berdirinya saya di sini bukan untuk mempromosikan diri, tapi berdirinya saya di sini akan mengatakan sepatah dua patah. Yang mana dua patah itu akan saya patah-patahkan menjadi beberapa patah. Yang beberapa patah-patah itu akan saya kasih judul alasan para sahabat ingin masuk surga. Alasan para sahabat ingin masuk surga. Siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi kiai, mendatangi ustaz, mendatangi guru-guru agama, sama seperti kalian mendatangiku kata Rasul. Siapa orang yang musyafahah mencium tangan ulama, mencium tangan kiai, mencium tangan ustaz, mencium tangan guru-guru agama, sama seperti kalian mencium tanganku. Dan siapa orang yang di dunia duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama kiai, duduk berkumpul bersama orang-orang saleh, sama seperti kalian duduk denganku di dunia.
Dan siapa orang yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumil qiyamah akan aku dudukkan dia bersamaku. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya sekedar bawa pahala salat, yang hanya sekedar bawa pahala zakat, yang hanya sekedar bawa pahala haji, akan tetapi orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya Allah halalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kelak di akhirat, kalau kedua mata kita tidak bisa memandang wajahnya Nabi, kalau kedua mata kita Allah haramkan untuk memandang wajahnya Nabi, kita menjadi orang-orang yang celaka, kita menjadi orang-orang yang rugi kalau nanti tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat-sahabat yang mulia, beliau ingin masuk surga, tujuannya itu bukan istana yang temboknya terbuat dari emas putih, bukan istana yang tanahnya terbuat dari kasturi, bukan bidadari, bukan telaga Al-Kautsar, bukan telaga Al-Haud tujuan para sahabat masuk surga. Tapi tujuan para sahabat masuk surga yaitu satu, hanya untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Andaikan di surga tidak ada Nabi, para sahabat tidak ingin masuk surga, saudara-saudara. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang berkumpul bersama Nabi Muhammad berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah kau sudah makan?" Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku belum makan." Abu Bakar, Kau pergi pulang, kau pergi makan dulu. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, tidak lama kemudian datang lagi. Kata Rasulullah, "Aku tidak pernah, wahai Abu Bakar, aku tidak pernah melihat orang makan secepat itu. Kok cepat sekali kau makan?" Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata, "Ketika aku akan memakan makanan itu ya Rasulullah, tiba-tiba teringat akan wajahmu ya Rasulullah. Makanya aku tinggalkan makanan itu dan aku kesini lebih memilih untuk memandang wajah indahmu ya Rasulullah. Maka rugi, celaka kalau kelak di akhirat kita tidak bisa memandang wajahnya Nabi." Nah, bagaimana caranya biar kita bisa memandang wajahnya Nabi? Bagaimana caranya biar kita bisa berjumpa dengan Nabi di akhirat? Kita tidak bisa berjumpa dengan Nabi di akhirat, kita tidak bisa memandang wajahnya Nabi kalau kita jauh dari majelis-majelisnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kadar kedekatan kita dengan Nabi nanti di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kita dengan Nabi nanti di akhirat itu menurut jarak jauh atau dekatnya kita dengan Nabi nanti di akhirat. Jarak jauh atau dekatnya kita dengan Nabi dari majelis-majelis seperti ini. Kalau kita di dunia dekat dengan majelis-majelis ilmu, dekat dengan majelis-majelis zikir, dekat dengan menyambung para pewarisnya Nabi, dekat dengan menyambung lidahnya Nabi, kita insya Allah akan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena perkumpulan seperti ini, majelis seperti ini warisannya Nabi Muhammad. Tidak mewarisi harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi rupiah. Warisannya Nabi itu adalah ilmu, akhlak, amal, ikhlas, wara, khauf, qanaah, ibadah, zuhud, amal. Ini warisannya Nabi, sehingga kita duduk di sini untuk menerima warisannya Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar.
Beliau berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan, di masjid sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi Muhammad. Yang berdagang menutup dagangannya, yang berbisnis menghentikan bisnisnya. Ketika mereka pergi ke pasar, ketika mereka sampai ke pasar, mereka berkata, wahai Abu Hurairah, mana katanya sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi. Di sini cuma ada perkumpulan ilmu, perkumpulan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Apa kata Abu Hurairah? Perkumpulan ilmu, majelis ilmu ini warisannya Nabi Muhammad, sehingga kita duduk di sini untuk menerima warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka warisan mana yang lebih berharga selain daripada warisannya Nabi Muhammad? Warisan mana yang lebih bermanfaat selain daripada warisannya Nabi Muhammad? Warisan mana yang lebih agung selain daripada warisannya Nabi Muhammad? Warisan mana yang lebih mulia selain daripada warisannya Nabi Muhammad? Oleh karena itu, bersyukur kita kepada Allah. Allah jadikan kita hamba-hamba yang suka duduk di majelis-majelis seperti ini. Berapa banyak hamba-hamba di luar sana belum Allah hatinya belum Allah gerakkan untuk duduk di majelis-majelis seperti ini. Qala Rasul ad-dunya mal'unu wa fiha illa dzikrullah wa ma wala wa adiman wa muta'alliman. Dunia ini terkutuk, dunia ini hina, dunia ini bejat, dunia ini biadab, wa ma fiha, dan hal-hal yang ada di dalamnya illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang mengalir akan air matanya karena takut kepada Allah, orang-orang yang lupa kepada selain Allah, orang-orang yang di saat hamba-hambanya terlelap tidur mereka bangun, mereka bersujud bertekuk lutut kepada Allah, mereka bertaubat meminta ampun kepada Allah. Wa aliman, orang-orang alim, orang-orang yang soleh, para kiai, para ustadz, para guru-guru agama. Wa muta'alliman, orang-orang yang suka duduk di majelis ilmu, suka duduk di majelis zikir, suka duduk di masjid, di musala untuk menuntut ilmunya Allah. Cuma ini golongan yang mulia di muka buminya Allah. Selain daripada itu, yang sibuk dengan urusan harta, yang sibuk dengan urusan bisnis, yang sibuk dengan urusan jabatan, siapapun yang sibuk dengan urusan dunia sehingga lalai, sehingga lupa, sehingga ghafir, sehingga lalai dari kewajiban, maka termasuk dalam mal'unun yang dikatakan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zamannya Syekh, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Ini suatu nikmat yang luar biasa, saudara-saudara. Ini suatu nikmat yang agung. Allah kumpulkan kita bersama para ulama. Allah kumpulkan kita bersama guru-guru agama. Allah kita bisa melihat wajah-wajahnya para ulama. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Di zamannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu sedang ditimpa musim kemarau. Orang-orang kampung mereka salat istisqa, mereka salat minta hujan berkali-kali, mereka salat minta hujan, tapi tidak turun-turun hujan. Akhirnya ada seorang anak muda tersebut mengangkatkan tangannya dan berkata, ya Allah, bihaqqi ma fi ra'sihil madad, ya Allah, demi hak yang ada di dalam kepalaku, turunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan. Orang-orang kampung menghampiri anak muda tersebut dan berkata, wahai anak muda, kami berkali-kali salat minta hujan,
kami berkali-kali berdoa kepada Allah untuk mengeluarkan hujan, tapi tidak dikasih hujan. Engkau sekali engkau minta, sekali engkau berdoa kepada Allah dengan membawa hak yang ada di dalam kepalamu, Allah terima doamu. Memangnya dalam kepalamu ada apa? Di anak muda tersebut terdiam dan berkata, di dalam kepalaku ada kedua bola mata, yang mana kedua bola mata tersebut pernah aku gunakan untuk memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Sebab kedua mata, berkat sebuah mata, sebab kedua mata yang pernah memandang wajah orang soleh, sebab kedua mata yang pernah memandang wajah beliau. Oleh karena itu aku gunakan kedua mata ini untuk menuntut kepada, dan Allah pun menerima doaku. Kata Rasul, satu kali pandanganmu engkau memandang orang soleh, satu kali pandanganmu engkau memandang orang ahli agama, pandanganmu lebih mulia, lebih agung daripada engkau menyedekahkan 1000 kuda untuk menyedekahkan 1000 kuda untuk berjuang di jalannya Allah. Jadi kesimpulannya, alasan para sahabat ingin masuk surga yaitu satu, ingin berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.